Pak Muzamil mengatakan bahwa Rasul, Nabi, Wali itu hak penuhnya Allah. Betul. Untuk membikin dan melantiknya dan seterusnya, mendeklarasikannya, memberikan sertifikasinya dan seterusnya secara Allah kan. Betul. Dan Allah kelihatannya urusannya tidak hanya soal birokrasi, tapi urusannya soal cinta. Jadi sedemikian rupa para wali dicintai Allah, sehingga Allah sendiri bersumpah, barang siapa menyakiti wali saya, maka saya menyatakan perang, saya menabuh genderang perang kepada mereka. Betul. Cak Nun, kalau Habib disakiti, Allah tabuh genderang perang. Rasulullah menyampaikan kepada beliau yang sahib ru'yah ini, ya Taifur, wahai Taifur, atik Habib Rizik, taatlah kepada Habib Rizik, patuhlah kepada Habib Rizik. Fa inna kalamahu kalami, kata Nabi, karena perkataan Habib Rizik adalah perkataan, wa amrohu amri, dan perintah Habib Rizik, instruksi Habib Rizik, komando Habib Rizik, ini adalah komandoku, ini adalah perintahku, kata Nabi SAW sebagaimana diriwayatkan. Pak Muzamil mengatakan bahwa Rasul, Nabi, Wali itu hak penuhnya Allah. Betul. Untuk membikin dan melantiknya dan seterusnya, mendeklarasikannya, memberikan sertifikasinya dan seterusnya secara Allah kan itu. Betul. Dan Allah kelihatannya urusannya tidak hanya soal birokrasi, tapi urusannya soal cinta. Jadi sedemikian rupa para wali dicintai Allah, sehingga Allah sendiri bersumpah, barang siapa menyakiti wali saya, maka saya menyatakan perang, saya menabuh genderang perang kepada mereka. Betul. Man adali waliyan faqad azantuhu bil harbi. Barang siapa yang menyakiti waliku, maka saya umumkan perang kepadanya. Jadi sekarang kita tinggal tarik garis. Kalau Gus Dur itu wali, betul, sebagaimana dipercaya sangat banyak orang, maka ketika Gus Dur disakiti dengan dijatuhkan dari kursi kepresidenannya, berarti Allah menabuh genderang perang kepada orang-orang itu. Ya, tinggal kita tunggu. Kita tunggu, betul. Nah, berapa lama dari genderang ke pedang, atau dari genderang ke tombak, atau dari genderang ke tanda ke tindakan itu berapa lama kan kita nggak tahu juga. Tapi pokoknya karena kalau memang Gus Dur wali, maka semua yang menyakiti Gus Dur dulu sebagai presiden akan mendapat akibat dari Allah, karena Allah sudah menabuh genderang perang. Kalau Habib Rizik itu seorang wali, sebagaimana saya banyak membaca meme-meme ya. Kalau Habib Rizik itu seorang wali, maka kalau ada yang menyakiti Habib Rizik, ada yang memfitnah Habib Rizik, ada yang membuli beliau, ada yang meremehkan beliau, yang marah kan bukan Habibnya, yang marah adalah Allah, karena Allah akan menabuh genderang perang, kan begitu. Betul ya. Nah, ada nggak contoh-contoh di mana Allah bertindak kepada wali yang disakiti itu, kepada orang yang menyakiti wali itu? Oh iya, jadi apa ya? Ya orang Jawa kan tahu istilah kualat. Nah, kualat itu jangankan kepada wali Allah, kepada manusia yang biasa saja akan ada kualat. Nah, kepada wali juga akan seperti itu, gitu ya. Jadi sebentar ya. Iya, entah bagaimana bentuk genderang perangnya Allah ya, entah bagaimana bentuk balasan Allah, tapi itu kan janji Allah sendiri. Betul. Wa innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan pernah mengingkari janji. Betul. Jadi ini berarti bukan hanya golongan-golongan yang sedang bertengkar di Indonesia, Pak. Barang siapa menyakiti wali-wali melalui penjajahan terhadap bangsa para wali itu. Betul. Ya kan, wali-wali kan se-Indonesia banyak sekali nih. Betul. Habib-habib banyak sekali turunan Rasulullah pada 3 level tadi. Terus kalau ada negara lain ngapusi kita, ada cerita Habib Umar bin Habib, mungkin sudah banyak yang tahu. Saat itu Habib Umar bin Habib mimpi berjumpa dengan Rasulullah. Lalu kata Habib Umar, kenapa ya Rasulullah engkau merasa gundah, kok bingung kayaknya? Apa kata Rasulullah? Aku sedang menunggu cucuku singaku. Ya Rasulullah, bukan aku ini cucuku? Ya Umar, kau adalah cucuku juga. Cuma yang aku nantikan saat ini adalah singaku, harapanku sebagai pejuang untuk membela agama yang aku bawa. Dialah yang aku nantikan. Saat itu seketika itu juga ada seorang pemuda bersinar wajahnya, menunggangi kuda dengan kuda yang putih, pakaian putih, dengan sarung suara. Ketika dilihat oleh Habib Umar, yang memang adalah imam besar kita, adalah Habib Muhammad
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maki. Yang saya tanyakan ini. Dari teman saya pernah bilang bahwa dari sebuah prediksi itu bahwa Habib Umar pernah bermimpi bertemu Rasulullah SAW. Nah, di situ Habib Umar bertanya pada Rasulullah bahwa Rasulullah bilang Rasulullah sedang menunggu cucu kesayangannya yang sangat. Cak Nun, kalau Habib disakiti, Allah tabuh genderang perang. Budayawan dan cendekiawan Islam MH Ainun Najib atau Cak Nun baru-baru ini bicara mengenai pentingnya menghormati wali-wali Allah di muka bumi. Sebab jika tidak ada balasan yang kelak menanti, mengingat kata Cak Nun, mereka merupakan sosok yang dicintai Sang Pencipta. Dikutip dari video berjudul Allah Menabuh Genderang Perang yang tayang di saluran resmi Cak Nun Minggu 27 Desember 2020 kemarin, dia mengatakan ada banyak sekali wali Allah yang lahir dan besar di Indonesia, salah satunya para Habib atau mereka yang memiliki garis keturunan dari Rasulullah SAW. Maka dia meminta jangan pernah menyakiti mereka, sebab saat para wali tersakiti, bukan mereka atau orang terdekatnya yang membalas, melainkan Allah yang bakal melakukannya. Allah sendiri bersumpah, barang siapa menyakiti wali saya, maka saya menabuh genderang perang kepada mereka, ujar Cak Nun. Di Indonesia kan wali-walinya banyak sekali. Habib-habib atau keturunan Rasulullah kan banyak. Terus kalau ada kekuatan internasional yang menyakiti bangsa kita sehingga para wali dan para habibnya turut tersakiti, maka Allah yang gak terima, sambungnya. Saat wali disakiti, Allah yang membalasnya. Lebih jauh, Cak Nun berkisah bahwa Gus Dur merupakan sosok yang dipercaya banyak orang sebagai wali. Maka ketika dia disakiti dan dipaksa turun di istana beberapa tahun lalu, bersiaplah menanti balasannya. Bahkan ancaman serupa mungkin berlaku juga untuk pimpinan Front Pembela Islam FPI Habib Rizik Syihab. Kalau Habib Rizik itu seorang wali, maka kalau ada yang menyakiti dan memfitnah Habib Rizik, ada yang membuli dan meremehkan beliau, yang marah kan bukan Habibnya, yang marah adalah Allah, dan Allah akan menabuh genderang perang, tegasnya. Cak Nun sendiri mengaku bahagia lantaran Allah memastikan bakal membalas pihak-pihak yang menyakiti para wali. Saya menjadi optimis, menjadi bergembira bahwa Allah juga bakal ikut bertindak atas semua kezaliman kepada manusia, terutama yang menyangkut para wali dan habaibnya. Kan enggak mungkin Allah enggak mencintai Habib sebagaimana Anda mencintai para wali, kata dia. Bahwa Rasul, Nabi, Wali itu hak penuhnya Allah. Betul. Untuk membikin dan mengangkatnya, melantiknya dan seterusnya, mendeklarasikannya, memberikan sertifikasinya dan seterusnya secara Allah kan gitu. Nah. Betul. Dan Allah kelihatannya urusannya tidak hanya soal birokrasi, tapi urusannya soal cinta. Ya. Jadi sedemikian rupa para wali dicintai Allah, sehingga Allah sendiri bersumpah, barang siapa menyakiti wali saya, maka saya menyatakan perang, saya menabuh genderang perang kepada mereka. betul. Man adali waliyan faqad azantuhu bil harbi. Barang siapa yang menyakiti waliku, maka saya umumkan perang kepadanya. Jadi sekarang kita tinggal tarik garis. Kalau Gus Dur itu wali, Betul. sebagaimana dipercaya sangat banyak orang, Ya. maka ketika Gus Dur disakiti dengan dijatuhkan dari kursi kepresidenannya, Iya. berarti Allah menabuh genderang perang Kepada orang-orang itu. kepada orang-orang itu. Iya. Ya, tinggal kita tunggu. Gitu Kita ya. tunggu, Ya. betul. Nah, berapa lama dari genderang ke pedang atau dari genderang ke tombak atau Betul. dari genderang ke tanda ke tindakan itu berapa lama kan kita nggak tahu juga. Tapi pokoknya karena kalau memang Gus Dur wali, maka semua yang menyakiti Gus Dur dulu sebagai presiden akan mendapat akibat dari Allah karena Allah sudah menabuh genderang perang. Betul. Kalau Habib Rizik itu seorang wali, sebagaimana saya banyak membaca meme-meme ya.
Iya. Kalau Habib Rizik itu seorang wali, maka kalau ada yang menyakiti Habib Rizik, ada yang memfitnah Habib Rizik, ada yang ada yang membuli beliau, ada yang meremehkan beliau, yang marah kan bukan Habibnya, yang marah adalah Allah, karena Allah akan menabuh genderang perang, kan begitu. Betul ya. Nah, ada nggak contoh-contoh di mana Allah bertindak kepada wali yang disakiti itu, kepada orang yang menyakiti wali itu? Oh iya, jadi apa ya? Ya orang Jawa kan tahu istilah kualat. Nah, kualat itu jangankan kepada wali Allah, kepada manusia yang biasa saja akan ada kualat. Nah, kepada wali juga akan seperti itu, gitu ya. Jadi sebentar ya. Iya, entah bagaimana bentuk genderang perangnya Allah ya, entah Iya. bagaimana bentuk balasan Allah, tapi Iya. itu kan janji Allah sendiri. Betul. Wa innallaha la yukhliful mi'ad. Allah Iya, tidak iya. akan pernah mengingkari janji. Jadi ini berarti bukan hanya golongan-golongan yang sedang bertengkar di Indonesia, Pak. Iya. Barang siapa menyakiti wali-wali Iya. melalui penjajahan terhadap bangsa para wali itu. Betul. Ya kan, wali-wali kan se-Indonesia banyak sekali nih. Betul. Habib-habib banyak sekali turunan Rasulullah pada 3 level tadi. Iya. Terus kalau ada negara lain ngapusi kita, ada kekuatan-kekuatan internasional, koalisi atau apapun saja, apakah Amerika, apakah China atau siapapun yang menyakiti bangsa kita sehingga para wali dan para habaibnya itu ikut tersakiti, maka kan Allah yang tidak terima kalau menurut itu tadi. Betul. Bisa berupa bencana, Bisa berupa iya, bisa berupa bencana, bisa banjir, bisa yang merata itu, yang bencana bisa banjir, bisa ada paceklik, bisa ada kesulitan-kesulitan, tapi yang personal bisa orangnya tersebut mengalami sakit, bisa orangnya ya yang tidak kita duga lah. Ya. Bisa seperti itu. Jadi Pak Muzamil, Mas Helmi, ini kita bukan sedang menikmati pertengkaran atau permusuhan di antara bangsa kita. Saya ini sedang, bukan juga sedang memastikan Allah akan membalas apa tidak, karena itu urusan Allah dan Iya. itu haknya Allah 100%. Iya. Saya cuman menjadi optimis, menjadi bergembira bahwa Allah juga akan ikut bertindak Iya. atas semua kedoliman kepada manusia, terutama yang menyangkut para wali dan habaibnya, kan gitu. Betul. Kan tidak mungkin Allah tidak mencintai Habib sebagaimana mencintai para wali, Betul. kan gitu. Iya. Lowong Allah yang bikin Nur Muhammad, terus Allah menciptakan Ruh Muhammad, Allah menciptakan Muhammad bin Abdullah. Iya. Terus dengan turunannya semua, kan gitu. Iya. Berarti kan mereka berada di dalam ruang cintanya Allah sedemikian rupa. Betul. Sehingga teman-teman semua pertengkaran yang selama ini kita alami atau kita baca atau kita dengarkan melalui medsos, melalui televisi, melalui apapun itu, saya minta kita optimis bahwa semua berada di dalam rangkuman langitnya Allah tadi, kan gitu ya, Pak Amil. Iya. Dan optimisme saya bukan karena Allah akan membalas. Tidak hanya itu, karena Allah juga Rahman Rahim. Jadi kalau kita sudah bilang Bismillahirrahmanirrahim, maka dalam keadaan apapun saja, semenderita apapun saja, stres apapun saja kita, seterpepet apapun keadaan kita, seterinjak-injak kayak apapun saja hidup kita tetap Bismillahirrahmanirrahim. Kita tetap meyakini bahwa Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Jadi kan ada kemungkinan membalas itu dengan kasih sayang, bisa nggak? Bisa kasih sayang, tapi juga ada ya hukuman. Saya punya guru gitu ya, yang saya yakin guru saya itu wali. Nah, satu saat dulu pernah ditangkap polisi gitu ya, karena tidak mengikuti kemauan pemerintah, dan beliau tenang-tenang saja gitu ya. Tapi akhirnya polisi yang nangkap itu gila. Nah, itu balasan Allah Ta'ala. Nah, akhirnya kiai saya itu dikeluarkan dari penjara karena polisinya gila. Jadi Mas Helmi jangan sekali-sekali menyakiti Pak Muzamil, ya nanti gila lah, ya nanti gila lah. Gitu ya. Gitu ya. Itu kan Nah, sangat berat kalau gila itu, berat sekali. lah kita kan punya teman di Purworejo, Nah, kiai iya. yang mau digerebek oleh Iya. kepolisian daerah, tapi kemudian kan mobilnya malah kecelakaan semua. Kecelakaan di sana. Atau begitu sampai ke pesantrennya malah yang mereka lihat adalah laut selatan, misalnya, betul, dan seterusnya, iya, kan gitu. iya, Jadi iya. nah itu semua tidak bisa kita pastikan secara akademis atau secara ilmu modern, ya. Iya. Itu semua urusannya adalah optimisme dan keyakinan.
gitu ya. Dan saya ingin menikmati dan bergembira karena keyakinan, karena kalau fakta ilmu, fakta akademis, fakta kehidupan yang hanya bisa dipahami oleh sejumlah complongan di akal kita, itu tidak akan pernah mampu membahagiakan kita, Pak. Betul. Yang bisa membahagiakan kita secara maksimal itu adalah keyakinan kita, optimisme kita, dan husnudzon kita kepada Allah yang sudah punya janji semacam bermacam-macam tadi. Jadi bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan ini semua membuat Anda semua dalam keadaan apapun saja